Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat untuk belajar ya. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan memberikan penjelasan tema 3, subtema 3, pentingnya menjaga asupan makanan sehat. Sebelum kita mulai video pembelajaran ini, kalian siapkan dulu buku LKS, buku tulis, alat tulis. Simak video sampai selesai, tulis dan jawablah pertanyaan yang ada pada video. PPKN yang terdapat pada LKS tematik halaman 168, 169, dan 174. Pentingnya nilai kebersamaan dan keanekaragaman. Suku bangsa adalah suatu golongan manusia yang anggota-anggotanya mengidentifikasi dirinya dengan sesamanya, biasanya berdasarkan garis keturunan yang dianggap sama. Hal-hal yang terwujud jika persatuan dalam keragaman mampu dipahami oleh warga masyarakat, yaitu terjalin kerukunan, pembangunan berjalan lancar, terhindar dari konflik dan perpecahan, kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang. Cara menghormati budaya bangsa Indonesia. 1. Menerima keragaman suku bangsa dan budaya Indonesia. 2. Tidak memandang rendah suku atau budaya lain. 3. Tidak menganggap suku dan budayanya paling tinggi dan paling baik. 4. Menyelesaikan masalah secara bermusyawarah. 5. Lebih mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Perilaku yang menunjukkan sikap bangga sebagai bangsa Indonesia. 1. Memakai produk dalam negeri. 2. Menghargai jasa para pahlawan. 3. Melestarikan kebudayaan bangsa Indonesia. Pertanyaan untuk kalian, silakan ditulis di bukunya, kemudian nanti dijawab ya. Sebutkan 3 perilaku yang menunjukkan sikap bangga sebagai bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia yang terdapat pada buku LKS tematik halaman 164, 165, 169, 171, 172, dan 174. Merancang iklan elektronik layanan masyarakat. Storyboard adalah sketsa gambar yang disusun berurutan sesuai dengan naskah. Keuntungan menggunakan storyboard yaitu dapat menyampaikan ide cerita kepada orang lain dengan lebih mudah. Cara membuat iklan layanan masyarakat yang efektif yaitu pesan yang disampaikan harus memperhatikan aspek verbal dan visual yang mampu menarik perhatian, mudah dipahami, mudah mempengaruhi persepsi, sikap, dan perilaku khalayak, mampu mengangkat kesesuaian isu dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menampilkan iklan. 1. Berbicara dengan suara yang keras dan lantang. 2. Menggunakan artikulasi yang jelas dan tidak menggumam. 3. Menggunakan perlengkapan pendukung iklan. 4. Menjadikan sketsa gambar sesuai naskah sebagai pedoman berakting. 5. Hafal dengan naskah yang akan dibawakan. 6. Melakukan kontak mata dengan penonton. 7. Tidak menghalangi pandangan penonton. 8. Tampil dengan penuh percaya diri. Pertanyaan untuk kalian, silakan kalian tulis di buku tugasmu. Apa keuntungan membuat iklan menggunakan storyboard? IPA yang terdapat pada buku LKS tematik halaman 164, 166, dan 177. Menjaga kesehatan organ pencernaan. Organ tubuh dapat mengalami gangguan ketika kita mengkonsumsi makanan yang tidak sehat. Salah satunya yaitu terjadinya gangguan sistem pencernaan, sehingga tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya, atau dapat terserang penyakit akibat terlalu banyak zat yang tidak diperlukan tubuh. Oleh sebab itu, kita harus makan makanan yang bergizi. Makanan yang bergizi adalah makanan yang memiliki jumlah kandungan karbohidrat
lemak, protein, dan vitamin yang cukup untuk tubuh. Salah satunya yaitu buah pepaya. Buah pepaya dapat membantu memecah serat makanan dalam sistem pencernaan dan dapat membantu memperlancar saluran pencernaan makanan. Buah pepaya mengandung enzim pepain yang berfungsi membantu melumatkan makanan, menyerap nutrisi ke dalam tubuh, membunuh parasit yang mengganggu aktivitas pencernaan dalam usus. Selain itu, buah pepaya juga mengandung serat yang dapat membantu mengatasi gangguan pencernaan seperti wasir dan sembelit. Buah pepaya juga mengandung vitamin, diantaranya vitamin C yang berfungsi meningkatkan sistem imunitas tubuh dan mencegah berbagai serangan penyakit. Provitamin A yang berfungsi meningkatkan fungsi penglihatan. Manfaat lain buah pepaya yaitu dapat menghilangkan alergi. Manfaat buah-buahan: 1. Sumber vitamin, air, dan mineral. 2. Memulihkan stamina tubuh. 3. Meningkatkan kekebalan tubuh. 4. Memperlancar pencernaan. Makanan yang mengandung vitamin C yaitu jeruk, jambu biji, cabai, paprika, kiwi, buah beri, pepaya, nanas, melon, dan lemon. Pertanyaan untuk kalian, silakan kalian tulis di buku tugas kalian. Apa yang dimaksud dengan makanan bergizi? IPS yang terdapat pada buku LKS tematik halaman 167 dan 170. Upaya pembangunan sosial budaya. Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Tujuan dilakukan pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi lebih mandiri. Peran pendidikan dalam pembangunan sosial budaya yaitu sebagai pendidikan formal, pelatihan sebagai aspek pendidikan formal, pemberantasan buta huruf. Manfaat pentingnya melestarikan budaya daerah adalah supaya kita tidak kehilangan budaya tersebut karena diklaim atau diakui oleh pihak atau negara lain. Manfaat keragaman dalam pembangunan sosial budaya: 1. Menumbuhkan sikap nasionalisme. 2. Identitas bangsa di mata internasional. 3. Alat pemersatu bangsa. 4. Sebagai ikon pariwisata. 5. Menambah pendapatan nasional. 6. Memupuk sikap toleransi. 7. Sumber pengetahuan bagi dunia. Nilai sosial budaya merupakan kekuatan bangsa Indonesia untuk menghadapi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan dari dalam maupun dari luar yang dapat membahayakan pertahanan keamanan bangsa dan negara. Pertanyaan untuk kalian, silakan kalian tulis di buku tugasnya masing-masing. Apa pentingnya nilai sosial budaya bagi suatu negara? SBDP yang terdapat pada buku LKS tematik halaman 167, 172, dan 175. Karya seni rupa daerah. Karya seni rupa daerah yang terdapat di Indonesia diantaranya batik, ukiran, dan anyaman. Yang akan kita pelajari pada materi kali ini yaitu batik. Batik merupakan salah satu budaya bangsa Indonesia. Batik memiliki motif yang berbeda-beda sesuai dengan daerahnya. Karena setiap daerah memiliki ciri khas masing-masing yang dipengaruhi oleh kreativitas seniman yang membuatnya. Budaya daerah setempat, ketersediaan alat dan bahan baku, teknik yang dipakai, fungsi benda yang dibuat, serta unsur keindahan. Contoh motif batik Nusantara. 1. Motif batik dari Cirebon, yaitu motif Megamendung. 2. Motif batik Pekalongan, yaitu motif Jelamrang. 3. Motif batik Solo, yaitu motif Parang. 4. Motif batik Yogyakarta, yaitu motif Kawung. Teknik pembuatan batik. 1. Teknik canting tulis atau canting, yaitu dibuat menggunakan canting. Teknik celup ikat, yaitu teknik mengikat kain.
3. Teknik printing atau teknik canting cap atau printing. 4. Teknik colet, yaitu teknik mewarnai. Alat dan bahan membuat batik: kain mori, malam atau lilin, zat pewarna, canting, wajan dan kompor kecil, gawangan, bandul. Cara membuat batik: 1. Siapkan alat dan bahan untuk membatik. 2. Menggambar desain batik. 3. Menggoreskan canting, lilin atau malam ke atas kain. 4. Mengisi bagian kain yang tidak ingin terkena warna. 5. Celup kain ke pewarna. 6. Tiriskan dan diamkan. 7. Rebus kain ke dalam air mendidih, kemudian cuci batik hingga bersih. Yang terakhir yaitu jemur dan diangin-anginkan tanpa terkena sinar matahari secara langsung. Pertanyaan untuk kalian, silakan kalian tulis di buku tugas kalian masing-masing. Mengapa batik memiliki motif yang berbeda-beda? Cukup sekian pembelajaran dari Ibu. Jawablah pertanyaan-pertanyaan tadi. Jika kalian belum jelas, silakan putar ulang video ini atau kalian bisa mempelajari materi di buku LKS. Batas pengumpulan tugas yaitu sore ini jam 4 sore. Tetap jaga kesehatan di rumah. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa di pembelajaran daring berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.